Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Bapak doakan seluruh anak-anak Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran ini berisi materi dan pembahasan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia kelas 6 tema 8 subtema 2 pembelajaran yang pertama tentang bumiku dan musimnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Dengan menggarisbawahi kata-kata dan menentukan pikiran pokok dan penjelas, siswa mampu membuat peta pikiran yang berhubungan dengan topik pembahasan. 2. Dengan mendiskusikan tentang musim, siswa memahami hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. 3. Dengan menyimak bacaan, siswa mampu memahami informasi dengan lebih baik lagi. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Berkaitan dengan tadi, sekarang silakan anak-anak kalian dengarkan dan nanti silakan kalian baca sebuah teks berikut ini. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamburnya rumah di bantaran sungai, misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Anak-anakku, kalau kalian simak dan cermati dari bacaan tadi, ada informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi, kalian harus tahu
gagasan utama terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dinamakan dengan gagasan utama? Ya, gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kemudian, dalam sebuah teks bacaan yang agak panjang, biasanya terdapat 150 sampai 200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Anak-anakku, dari bacaan yang tadi Bapak sampaikan, sekarang silakan kalian mencoba tuliskan gagasan utama dan informasi-informasi penting pada setiap paragraf seperti dalam tabel berikut ini. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawabannya, paragraf pertama, gagasan utama penyebab banjir. Informasi penting diantaranya yaitu peningkatan curah hujan di musim hujan, kemudian kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih rendah, kemudian adanya pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Paragraf kedua, gagasan utama, kesulitan pemerintah. Informasi penting yaitu permukiman liar di bantaran sungai sulit ditertibkan. Kemudian pemerintah sudah memperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai saat beresiko ketika curah hujan tinggi. Kemudian yang terakhir, permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Paragraf ketiga, gagasan utama, banjir dan longsor akibat pembangunan tidak mengindahkan topografi. Informasi penting yaitu pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi membuat rawan banjir dan longsor. Kemudian banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Paragraf keempat, gagasan utama dan informasi penting itu tidak ada. Mengapa? Karena dalam bacaan tidak ada paragraf yang keempat. Selanjutnya, dari gagasan-gagasan utama dan informasi-informasi penting yang tadi kalian sudah jawab, selanjutnya silakan kalian buat ringkasan bacaan yang berjudul banjir bukan sekedar bencana alam. Berikut ringkasan dari bacaan yang berjudul banjir bukan sekedar bencana alam. Jawabannya, peningkatan curah hujan di musim hujan, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih rendah, adanya pendangkalan dan penyempitan badan sungai menjadi faktor terjadinya banjir. Kemudian selanjutnya, pemerintah mengatakan permukiman liar di bantaran sungai sulit ditertibkan. Hal ini mendorong penyempitan badan sungai. Pemerintah sudah memperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai saat berisiko ketika curah hujan tinggi. Kemudian yang terakhir, tidak hanya itu, pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi juga membuat rawan banjir dan longsor. Kemudian banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Anak-anak, selanjutnya silakan kalian perhatikan. Bapak akan membacakan sebuah artikel di bawah ini. Kompas.com, banjir yang melanda Mojokerto, Senin 27 Maret 2017
menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Di Desa Kapuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, siswa SMP Negeri 2 Mojoanyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-terusan sejak Minggu sore, kata Ngatiman, penjaga SMP Negeri 2 Mojoanyar, Senin. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SMK Negeri 1 Mojoanyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret 2017 malam. Dari artikel yang tadi Bapak bacakan, kita dapat menemukan kata kunci dan informasi penting dari artikel tersebut. Kata kuncinya adalah banjir, sedangkan informasi pentingnya adalah banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 Maret 2017. Kemudian selanjutnya, banjir menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Kemudian yang kedua, di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, siswa SMP Negeri 2 Mojoanyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm. Kemudian selanjutnya, banjir masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Dan yang terakhir, banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu 26 Maret 2017 malam. Anak-anakku, pernahkah kamu bertanya mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Nah, untuk memahami hal tersebut, silakan kalian baca artikel berikut ini. Ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari. Bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjatuh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan memengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan
tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Baik anak-anakku, dari bacaan artikel tadi, kalian nanti akan menemukan 3 buah gagasan utama dari bacaan tersebut. Yang pertama, paragraf pertama, perbedaan musim di negara tropis dan subtropis. Paragraf yang kedua, arah dan kecepatan angin yang berperan mempengaruhi musim. Kemudian paragraf yang terakhir, angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Selanjutnya, dari bacaan yang berjudul ada 2, ada 4, kita juga akan tahu penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Nah, penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi yaitu 1. Perbedaan musim di bumi disebabkan oleh kemiringan poros bumi. 2. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, daerah tersebut sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah musim dingin. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Anak-anakku, itulah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan kalian lebih bersemangat untuk belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.